lagi dengan saya. Hari ini kita mau belajar matematika wajib kelas 11 dengan materinya adalah turunan. Dengan submaterinya adalah konsep turunan pada kecepatan dan percepatan. Hari ini kita mau belajar dua subtema sekaligus, yaitu tentang kecepatan dan percepatan menggunakan konsep dari sebuah turunan. Yuk kita lihat bagaimana konsepnya. Perhatikan garis warna hitam ini. Ini adalah fungsi dari S atau space. Saya simbolkan sebagai S kurung T. Ini jaraknya, ya. Kemudian ini ada titik merah di sini. Ini adalah posisi pada saat T, waktunya itu C. C itu adalah angka 2 detik, 5 detik gitu ya. Kemudian titik yang kedua, ini adalah posisi pada saat T sama dengan C tambah H. Jadi misalnya kalau awalnya 5 detik, kemudian T berikutnya itu bisa menjadi 10 detik, 12 dan sebagainya. Nah, sekarang kita lihat selisih dari T sama dengan C sampai T sama dengan C plus H. Ini disebut sebagai H atau perpindahannya atau jaraknya ketika dia berpindah berapa detik gitu ya. Nah, kemudian perpindahannya atau H-nya didapat dari mana? Dari fungsi f C plus H. Siapa ini? Ini adalah fungsi dari 0 sampai di sini. Nah, ini adalah fungsi f dalam kurung C tambah H. Dikurangi dengan fungsi FC. FC mana nih? FC adalah dari 0 sampai T sama dengan C. Gitu ya. Jadi perpindahan didapat dari mana? Dari akhir dikurangi dengan yang awalnya. Akhirnya di sini, kemudian awalnya di sini. Nah, setelah kita dapat seperti ini, maka kesimpulannya apa? Skema di atas didapat kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata adalah perpindahan dibagi dengan waktu, ya. Perpindahannya siapa? Perpindahannya adalah ini dia. Taruh sini. Berarti sama dengan F C ditambah H dikurangi dengan F C dibagi dengan waktunya. Waktu atau delta T-nya berapa itu? C tambah H dikurangi dengan C. Berarti C ditambah H dikurangi dengan C. Ingat, C min C hasilnya habis, bisa dicoret-coret ya. Berarti dicoret. Oke, berarti yang bawah tinggal H. Kemudian ketika kita menghitung untuk waktu yang sangat kecil, otomatis nanti H-nya juga akan semakin kecil. Ini hanya kecil mendekati 0. Ketika kita mendekati 0, maka kita menggunakan pendekatan limit. Maka diperoleh yang namanya kecepatan sesaat pada waktu T sama dengan C. Entah itu C-nya 7 detik, 8 detik. Yang penting pada saat itu juga. Nah, caranya bagaimana? Berarti V atau simbol dari kecepatan VJ sama dengan limit H mendekati 0. Fungsinya siapa? Fungsinya ini. Berarti F dalam kurung C ditambah H dikurangi F C dibagi dengan H. Terus kita ingat, ini siapa ini? Ini adalah turunan. Turunan dari siapa? Turunan dari fungsi space dari jarak ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kecepatan suatu fungsi pada T tertentu didapat apa? Fungsi V kecepatan itu sama dengan apa? Turunan dari fungsi jarak atau perpindahan. Baik, sekarang kita mau belajar laju perubahan sesaat dari kecepatan itu disebut sebagai percepatan sesaat. Percepatan atau simbolnya adalah A kecil adalah turunan dari kecepatan atau V terhadap waktu atau T. Dinotasikan sebagai A kurung T sama dengan V aksen kurung T. Yang dibaca adalah percepatan itu sama dengan turunan dari kecepatan. Oke, sekarang kita mau coba belajar dua contoh variasi soal yang berbeda. Soalnya yang pertama adalah suatu benda bergerak sepanjang garis mendatar dengan persamaan jaraknya atau persamaan gerak. ST-nya sama dengan T pangkat 3 ditambah T pangkat 2 ditambah 5 dengan jarak dalam meter dan waktu dalam sekon. Tentukan kecepatan dan percepatan pada saat T 2 sekon. Yang pertama kita lakukan adalah kita mencari dulu rumus dari kecepatan.
Bagaimana caranya? Untuk mencari rumus dari kecepatan, ingat VT didapat dari apa? Turunan dari jarak atau gerak. Siapa dia? Ini dia. Turunan pertama dari persamaan. Jaraknya siapa? T pangkat 3 diturunkan menjadi 3 T pangkat 2 ditambah ini berarti menjadi apa? 2 kali 3 6 kali T pangkat 1 5 diturunkan menjadi 0. Berarti rumus dari kecepatan adalah 3T pangkat 2 ditambah 6T. Ini adalah rumus dari kecepatan. Karena dia mintanya T-nya dalam waktu 2 sekon, berarti V dalam kurung 2 sekon sama dengan bagaimana? Diganti T-nya angka 2. 3 kali 2 pangkat 2 ditambah 6 kali 2. Kita hitung, berarti sama dengan 3 kali 4 ditambah 6 kali 2. 3 kali 4 12 ditambah 6 kali 2 12 tambah 12 sama dengan berapa? 24. Apa satuannya? Satuannya adalah meter per sekon. Jadi untuk step yang pertama, rumus dari kecepatan adalah 3T pangkat 2 ditambah 6T. Sedangkan nilainya kalau 2 sekon adalah 24 meter per sekon. Ini kecepatannya. Setelah kita ketemu nilai dari kecepatan dan rumus dari kecepatan, sekarang kita mau mencari step kedua, yaitu rumus dari percepatan. Rumusnya bagaimana? Ingat, untuk mencari A atau percepatan didapat dari apa? Turunan dari kecepatan. Nah, berarti kita lihat tadi rumus kecepatan berapa? Rumusnya ini rumusnya 3T pangkat 2 tambah 6T. Kita turunkan ini terhadap T. Berarti berapa? 2 kali 3 6. Berarti 6T. Karena T pangkat 2 dikurangi 1 ditambah 6T diturunkan jadi apa? 6 menjadi 6. Sekarang ini adalah rumus dari percepatan. Sekarang dia mintanya bagaimana kalau T-nya diganti 2? Berarti A dalam kurung 2 sekon sama dengan 6 kali 2 ditambah 6. 6 kali 2 12 ditambah 6. Berapa hasilnya? 18. Apa satuannya? Meter per sekon kuadrat. Dengan demikian kita bisa ngerti 6T ditambah 6 ini adalah rumus dari percepatan. Sedangkan nilainya adalah 18 meter per sekon kuadrat. Kita bisa lihat sekarang dari fungsi jarak yang ini ST itu kalau kita turunkan dia menjadi apa? Kecepatan. Sedangkan kalau kecepatan kita turunkan menjadi percepatan. Berarti kita bisa ambil kesimpulan bahwa rumus dari jarak, ini jarak ya, kalau kita turunkan maka dia menjadi kecepatan. Kalau kecepatan kita turunkan menjadi percepatan. Dengan demikian, untuk mencari percepatan kita bisa langsung turunkan jarak langsung 2 kali. Baik, sekarang kita coba untuk contoh variasi soal yang kedua. Soalnya adalah sebuah bola dilempar vertikal ke atas dari tanah dengan persamaan jaraknya ST sama dengan min 2T pangkat 2 tambah 20T dengan S atau jarak dalam meter dan T waktu dalam second. Tentukan waktu yang diperlukan bola untuk mencapai titik tertinggi dan menyentuh tanah kembali. Logika seperti ini. Nah, ini saya punya bola itu ya. Ini ketika saya lempar dari tanah, misalnya dilempar ke atas tuh pelan, ini bola akan mencapai titik tertinggi. Ketika sampai titik tertinggi, apa yang terjadi? Maka kecepatannya dia akan 0 atau diam sebentar, diam sesaat. Baru setelah itu dia turun lagi, turun sampai menyentuh tanah kembali. Nah, konteks soalnya seperti itu. Nah, kita mau mencari ini titik tingginya pada waktu berapa second gitu loh ya. Nah, caranya bagaimana? Kita lihat dulu syarat titik tertinggi. Ketika titik tertinggi, maka syaratnya adalah kecepatan itu harus bernilai berapa? 0. Ingat, kecepatan didapat dari mana? Turunan dari jarak. Berarti kita turunkan dulu ya. Berarti V T didapat dari turunan pertama dari jarak. Siapa dia? Ini. Turunkan berapa ini? 2 kali min 2 berarti min 4. Berarti VT sama dengan min 4 T ya. Karena T pangkat 2 diturunkan jadi T ditambah 20T. 20T diturunkan jadi berapa? Tambah 20.
Ingat, ini nanti kecepatannya harus diam atau bernilai 0 ya. Berarti 0 sama dengan min 4T ditambah 20. Min 4 pindah arus kiri menjadi 4T sama dengan 20. Berapa T-nya? T sama dengan 20 dibagi 4 atau T-nya sama dengan 5 second. Jadi bola yang ini tadi mencapai titik maksimum ketika dilempar, setelah dilempar gitu ya, sampai maksimum itu mencapai waktunya adalah 5 detik, 5 second. Nah sekarang kita mencari kapan dia akan jatuh lagi. Nah caranya bagaimana? Syarat kembali menyentuh tanah lagi ke awal gitu ya. Itu syaratnya apa? Syaratnya adalah jaraknya atau ST-nya itu harus bernilai 0 karena kembali ke tanah, makanya jaraknya 0, nggak ada jarak lagi. Nah siapa jaraknya nih? Jaraknya adalah min 2T pangkat 2 ditambah 20T sama dengan 0. Ini fungsinya. Oke, kemudian apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita harus faktorkan. Memfaktorkannya bagaimana? Kita bisa nih keluarkan. Siapa yang dikeluarkan? Yang dikeluarkan adalah min 2T-nya. Kita keluarkan. Berarti ini tinggal siapa? Tinggal T. Nah, kalau ini tinggal siapa nih? Tinggal min 10 kurung sama dengan 0. Kenapa? Karena min 2T kali T, min 2T pangkat 2, min 2T dikali min 10, 20T. Sekarang kita lihat berapa nilainya ini? Berarti ini adalah min 2T sama dengan 0. Berapa T-nya? 0 second. Atau kalau ini bagaimana? T dikurangi 10 sama dengan 0. T-nya berapa? 10 second. Jadi bola ketika sampai di atas kemudian dia akan menyentuh lagi ke tanah itu pada waktu second ke-10. Awalnya 0 ketika dilempar sampai maksimum 5 second, kembali lagi ke tanah dia adalah 10 second. Jadi ini adalah cara untuk mencari titik tertinggi dan untuk mencari ketika bola sampai ke tanah lagi. Tidak mungkin kita pakai 0 karena kita sudah lempar. Jadi jawabannya adalah 10 second. Dari materi hari ini kita bisa ambil sebuah kesimpulan. Kalau dari rumus jarak, kalau kita turunkan, maka kita akan ketemu rumus kecepatan. Dari kecepatan kalau kita turunkan lagi, maka kita akan mendapatkan rumus percepatan. Demikian pemaparan materi untuk konsep turunan pada kecepatan dan percepatan. Saya berharap anak-anak bisa mengerti dengan baik konsepnya sehingga tidak bingung dan membedakan bagaimana mencari kecepatan, bagaimana mencari percepatan. Jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara like dan subscribe YouTube-nya. Bahkan kalau perlu sharekan ke seluruh anak-anak di Indonesia agar mereka juga belajar konsep turunan kecepatan dan percepatan dengan lebih baik lagi. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.